Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa malam hari ini dapat berjumpa dalam kebaktian rumah tangga yang kita lakukan secara online, gitu ya, karena memang situasi dan kondisi kita yang masih belum memungkinkan untuk dapat berkumpul bersama dalam kebaktian rumah tangga. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan kuasanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh merasakan tuntunan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur juga untuk kekuatan, untuk kesehatan, dan kami pun bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, di tengah-tengah waktu istirahat kami pada hari ini, pada malam hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat dimampukan mengerti dan memahami arti dari firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sursugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan hal itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah mensyukuri anugerah Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang anugerah Allah, saya ingin mengajak kita semua, mari kita hitung, mari kita renungkan, apa saja anugerah Allah yang sudah kita terima dan kita rasakan sampai dengan saat ini. Mungkin ada banyak Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita tidak akan sanggup menyebutkan satu. Keluarga, pekerjaan, dan masih ada banyak yang lain yang kita yakini sebagai sebuah anugerah dari Allah. Anugerah yang diberikan oleh Allah adalah anugerah yang baik. Baik bukan menurut cara pandang kita, tapi baik menurut cara pandang Allah. Karena apa? Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik dalam pandangan Allah. Karena itu kebaikan Tuhan tidak saja selalu dinyatakan dengan apa yang mendatangkan kesukacitaan, tetapi bisa saja kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu hadir dalam peristiwa yang membuat kita lelah, yang membuat kita cemas, yang membuat kita merasa frustasi dan kehilangan pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama untuk diajak melihat setiap anugerah Tuhan itu baik ada. Anugerah apa yang paling istimewa? Anugerah apa yang paling terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 menyebutkan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bapak, Ibu, surat Rasul Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 18, bahwa kita adalah manusia, umat yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dari cara hidup yang tidak berguna, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan penebusan yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus itu bukan oleh karena kebaikan, bukan oleh karena kesalehan kita, bukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ditebus oleh Kristus bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi oleh darah Kristus. Itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah supaya apa? Supaya manusia tidak dalam hidup yang sia-sia. Hidup sia-sia berarti hidup di dalam kuasa dosa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan upah dosa adalah maut. Dan Alkitab memberikan kesaksian bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa maut karena kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Inilah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang menjadi renungan dan patut kita refleksikan bersama adalah bagaimana cara kita mensyukuri anugerah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang begitu berharga. Dan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita diingatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita menikmati, mensyukuri anugerah penebusan yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, yang pertama, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam iman.
Rasul Paulus mengajak kepada kita sebagai umat Allah supaya tetap teguh di dalam iman. Jangan pernah tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Berdirilah teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah, kita juga harus mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Supaya kita sehati sepikir, saling membantu satu dengan yang lain. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah, supaya kita dapat membangun kebersamaan di antara sesama umat. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling tolong-menolong satu. Kemudian yang ketiga, yang harus menyampaikan adalah sebagai ungkapan syukur adalah supaya tetap bersuka cita dan bergembira. Memang Bapak Ibu Saudara, ajakan Rasul Paulus ini bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang. Untuk kita selalu bersuka cita dan bergembira. Terlebih ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri pada saat itu sedang dalam pergumulan. Berada di dalam penjara. Waktu-waktu masa-masa akhirnya. Di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus mengajak kepada umat Tuhan supaya tetap bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena rasa syukur dan sukacita dari umat Tuhan bukan ditentukan oleh karena keadaan, tapi karena iman kita kepada Kristus. Rasa syukur kita, rasa gembira kita bukan oleh karena keadaan, tetapi oleh karena keyakinan kita. Bahwa dalam situasi soalan sekalipun, pergumulan yang sulit sekalipun, Tuhan hadir menolong. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita, dan memberikan hikmat kepada kita. Memberikan sofia, kebijaksanaan kepada kita. Lalu kemudian yang selanjutnya, juga Rasul Paulus menasihatkan kepada umat Tuhan supaya saling bersikap ramah dan lembut dan bersikap baik terhadap saudara-saudara yang lain. Bersikap ramah, lembut, dan menyatakan kebaikan. Panggilan hidup umat yang telah ditebus oleh Kristus menunjukkan keramahan, kelembutan, sikap baik terhadap saudara-saudara kita yang lain. Dan yang berikutnya, sebagai umat yang hidup di dalam anugerah pengampunan, dia tidak mempunyai rasa khawatir. Khawatir boleh tetap ada, tapi Rasul Paulus katakan, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Sehingga melupakan Tuhan. Kita dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan. Rasul Paulus menasihati supaya kita berdoa dan bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah keyakinan, kekuatan dan pengharapan bagi kita bersama bahwa damai sejahtera Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi sumber sukacita, ini yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita.
Ketika kita dapat merasakan kesukacitaan dan kebahagiaan di dalam Tuhan, maka apapun situasi, kondisi, dan keadaan kita mampu dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan bahkan lebih jauh dari itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita mampu memikirkan hal-hal yang baik. Kita mampu memikirkan hal-hal yang benar. Kita mampu menyatakan keadilan. Kita mampu berpikir sesuatu yang suci. Kita mampu memperkatakan hal-hal yang manis yang membangun, hal-hal yang sedap didengar. Kita mampu menyatakan kebajikan-kebajikan yang kata Rasul Paulus patut dipuji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ajarkan firman Tuhan hari ini. Untuk bersama mari kita merenungkan betapa besar anugerah Allah dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sudah mensyukurinya dengan cara-cara sikap hidup kita seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Terlebih di tengah-tengah situasi kita saat ini, pandemi COVID-19 yang belum tuntas, belum selesai. Mari Bapak Ibu dan Saudara, ajakan dan nasihat firman Tuhan hari ini kita wujud nyatakan. Di tengah-tengah situasi sosial saat ini, demo terjadi setiap hari. Ada banyak berita-berita hoax yang bisa kita baca, baik di media sosial maupun melalui media-media yang lain, dari mulut ke mulut. Kita sebagai umat Tuhan diajak untuk mari kita berpikir. Mari kita mampu mencerna, mari kita mampu menyaring setiap informasi-informasi yang kita peroleh. Benar atau tidak, membangun atau tidak, dan bahkan ketika kita menyampaikan ide-ide, pemikiran-pemikiran kita, gagasan-gagasan dan pendapat kita melalui media sosial kita masing-masing, mari kita pikirkan bersama, apakah itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang membacanya atau tidak? Atau justru malah sebaliknya, memprovokasi, menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang. Itu bukan cara-cara hidup umat Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus. Umat Tuhan selalu menampilkan kerendahan hati, kelemah lembutan. Umat Tuhan selalu memperkatakan perkataan yang menyejukkan, mencerahkan, memberikan kedamaian bagi siapapun yang mendengar dan membaca seluruh kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan Allah kami, terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kami. Anugerah penebusan yang Tuhan nyatakan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah Tuhan, biarlah kami dapat mewujud nyatakannya melalui kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik di dalam perkataan, pikiran, dan juga perbuatan kami yang selalu mendatangkan sukacita dan kedamaian bagi sesama kami. Melalui kebaikan-kebaikan, melalui tutur kata yang lembut, yang menyenangkan dan membawa sukacita bagi orang lain. Ya Kristus Tuhan kami, dan Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mampu menjadi
umat-umat tebusan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami ingin berdoa bagi setiap keluarga kami masing-masing, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Untuk keharmonisan, untuk hikmat di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami. Terima kasih ya Kristus. Karena itu semua adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami selalu dapat mensyukurinya sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami selanjutnya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami. Berkati kekuatan dan kesehatan kami, terlebih di tengah-tengah situasi saat ini. Supaya kami tetap terpelihara dengan baik oleh karena kemurahan dan cinta kasih Allah. Dan kami pun saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya tolong jamah dan urapi mereka. Dan saat ini pun kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berbagai macam upaya pelayanan yang dilakukan oleh penatur, oleh majelis jemaat, dan bersama-sama dengan semua bagian yang ada di dalamnya. Biarlah kami sehati sepikir, terus dapat memberitakan kasih Kristus yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami pun saat ini berdoa untuk situasi sosial, politik, dan ekonomi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Tuhan, kiranya Engkau turut hadir dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Berkati para pemimpin bangsa, kami berikan hikmat kepada mereka. Untuk mereka dapat mengelola bangsa ini ke arah yang lebih baik dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan ini secara arif dan bijaksana. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Kristus Yesus. Dan kami akan menyatukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.